terima tidak terima, ya sudah seperti itu. Ya. Makanya kalau kita baca lagi Ulangan itu, bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya, nggak ada lain deh. Kalau kau baca Ulangan 4 ayat 35, coba baca. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Yahweh Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dialah Yahweh, itu dialah Yahweh Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya. Kalau kau baca selanjutnya lagi ayat 39, apa bunyinya? Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh Tuhan yang di langit, di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Gak ada. Gak ada anak-anak yang disimpan di sana tuh kagak ada. Dialah Yahweh itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Esa enggak Tuhan lu? Gak ada tadi itu. Kalau ada yang ketemu tadi itu yang 3 orang itu, 2 orang adalah malah malaikatnya. Bukan adanya satu, adanya anaknya itu satu, Roh Kudus. Kagak ada, saudara. Ya? Dia mengatakan Tuhan di atas bumi, di langit di atas langit, maupun di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain, hanya satu-satunya yang Yahweh. Amin gak? Ada lagi seorang perempuan yang luar biasa, seorang pelacur. Seorang pelacur, dia luar biasa. Dia mengenal namanya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa pelacur yang saya maksud ini kira-kira? Jemaat tahu nggak siapa pelacur ini? Siapa? Amin, saudara, luar biasa berarti baca. Dia seorang namanya pelacur. Pelacur ini bukan namanya orang Israel, ya, tapi dia orang apa? Halo, orang Kanaan, saudara. Rahab ini seorang pelacur dan luar biasa, saudara. Dia mengatakan Tuhanmu itu yang di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Itu dia dapat pengajaran dari orang Israel atau hikmat dari Tuhan? Halo? Saya mau tanya. Coba baca namanya. Yosua bin Nun 2 ayatnya 11. Yang kenceng. Supaya engkau betul-betul belajar, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau keraskan hatimu, cepat atau lambat dia akan datang di sini, dia akan hukum. Saya mau kasih tahu, ya. Coba baca namanya Yosua bin Nun 2 ayatnya 11, yang keras. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di langit, di atas dan di bumi di bawah. Coba bayangkan nanti seorang pelacur, dia mengatakan Tuhanmu itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Wah, luar biasa ini, saudara. Seorang perempuan, saudara, tidak ada namanya di Israel ini. Israel ini bersumur dan bersumur dan bersumur dan bersumur, pemberontakan demi pemberontakan, saudara. Ya. Apalagi sekarang sudah tidak ada nabi lagi, pemberontakannya manusia. Makanya nubuatan namanya Hosea. Ya. Makin bertambahlah bangsa ini, makin jahatlah mereka ini. Coba itu nubuatannya Hosea loh, saudara. Ya, benar-benar terjadi. Ya. Bukan makin benar manusia ini di kolong langit ini. Ya, coba. Ya. Makin tidak benar. Mereka menghalalkan semua cara-cara, saudara. Ya. Itulah pengajar-pengajar yang tidak mengungkapkan yang benar ini. Bukan namanya Yahweh yang mereka masukkan, makanya nama ilalah. Karena mereka sudah terlanjur. Yang disembah dia sama juga dengan kita ini. Maka mereka dari mimbar mereka menggebu-gebu, menggelegar-gelegar bahwa Tuhan yang disembah Abraham ini tidak bisa kelihatan, omong kosong, itu penipu itu. Yang dia bohong itu yang tidak pernah membaca kitab suci. Coba kan, tunggu waktunya. Manusia itu cepat atau lambat akan mati juga. Ya, cepat atau lambat itu Tuhan akan datang kedua kalinya. Dia akan tuntut nanti. Setiap manusia akan bertanggung jawab.
Siapa yang melanggarkan, yang menghilangkan satu iota, satu titik, nanti dia akan hajar. Dia akan hajar nanti. Ya. Coba saudara, dibikin ibadah baru sekarang, wah, sekuler. Ya, bahwa dia pakai bahasa Arab. Omong kosong, itu tidak benar itu. Ya. Jangan kalau melihat orang asing ini kan mereka alergi betul itu. Ya. Jangan kau menyimpang dari bangsa lain. Carilah domba-domba ini yang nyasar ini. Ya. Jangan bergaul kepada bangsa lain itu. Dia sudah tahu ini bangsa lain, ini bangsa-bangsa asing ini kepala batunya ampun-ampun ini. Ya. Dia tidak mau belajar. Ya. Apa yang dilakukan Israel ini, biji matanya dia buang, dia hancurkan. Sampai namanya Yerusalem ini yang dibangun Salomo begitu megahnya, sampai detik ini, sampai saya bicara ini tidak ada lagi. Tinggal sepotong namanya temboknya itu yang dicium-cium. Apakah waktu mereka cium ini itu makin berdosa gak? Halo? Makin berdosalah mereka ini. Coba. Kenapa pada waktu namanya Yerusalem ada dibangun, kenapa mereka tidak serukan nama Yahweh ini? Malah temboknya itu diselip-selipkan. Coba bayangkan saja saudara, kejahatannya manusia ini. Kalau kita perhatikan, ya, saya belum pernah di Israel. Coba ambilin kertas-kertas itu diselipkan namanya celah-celah apanya temboknya di Israel yang sisa itu saudara. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Justru itulah Tuhan sangat membenci yang begini-begini ini. Ya, coba. Tambah lagi namanya asing ini saudara, merusak lagi, rusak lagi saudara. Dia rusak habis. Coba saudara, ya. Dia tidak ajarkan yang benar. Ya. Seorang pelacur loh saudara, ya. Begitu luar biasanya. Akhirnya namanya Rahab diselamatkan enggak? Selamat. Hanya diselamatkan Rahab atau semua keluarga diselamatkan? Semua keluarga. Akhirnya Rahab ini menurunkan Mesias enggak? Halo? Ya. Coba bayangkan seorang pelacur yang luar biasa saudara. Dialah Tuhanmu itu yang di langit, di atas langit, di bumi. Di atas bumi tidak ada yang lain. Tegas dia. Ya? Makanya pada waktu saya baca kitab suci itu tahun 2000, disitulah dipretelin kepelacuranku juga. Ya? Dari situlah benar-benar aku berubah. Ya? Aku nggak mau lagi sok ketenteng, nggak mau lagi dah. Kalau dia Tuhan aku tunduk aja. Aku baca saja kitab suci. Dampaknya apa? Semua dipretelin. Ya? Makanya kalau ada orang yang nafsu, jangan kau nafsu. Yang di sini lebih, ya kan? Coba kalau saya tidak bertobat seperti itu, saya tidak baca kita, ada nggak retak sama saya? Saya retak, saya bunuh kamu bila perlu, kan gitu. Begitu juga lah namanya Rasul Saul, saudara. Rasul Saul itu dia tidak belum dijamah oleh Tuhan itu, saudara. Begitu ganasnya, ya. Sesudah dijamah oleh Tuhan, dari situlah dia sadar, saudara. Ya. Biarpun diolok-olok, dimaki-maki, sudah dia sabar, saudara. Ya. Saya tidak seperti namanya Rasul Saul, tapi paling tidak 50% itu. Ya. Makanya saya bilang keluarga-keluargaku ini kan kamu tahu saya jangan bukan sarjana preman di sini, bukan. Ya. Bukan, saya belajar, saya bekerja. Ya. Saya mengatakan ini kepada kalian ini karena saya pengalaman saya 22 tahun saya baca kitab suci. Mari kau renungkan, tinggalkan kebiasaan jahat-jahat yang begini ini. Supaya kau tahu betul-betul apa yang dilakukan dari mimbar itu adalah kejahatan. Itu makanya perlulah kau baca kitab suci itu. Dari situlah tahun 2000 itulah saya tinggalkan semua, saya tidak mau lagi sembarangan. Seorang beriman itu bukan karena banyaknya orang. Seorang beriman itu dari namanya pembacaan kitab suci. Sekalipun mungkin tidak ada pengikutmu, sekalipun hanya kau sendiri, kau berdiri di atas kebenaran itu. Dengan segala taruhan. Mungkin kan kau dikucilkan, kau tidak disenangi. Tapi jangan engkau kecil hati. Yahweh lah yang datang di bumi ini, yang jadi manusia, yang membebaskan engkau dari segala dosamu. Dia meneteskan darahnya itu. Kau harus hargai itu. Kalau ini engkau putar balikan lagi dengan setetes darahnya, itu akan dihukum kau seberat-beratnya. Ada firman-Nya. Makanya diperingatkan 1 Korintus 11 sana, kalau engkau baca namanya dari 26 31, ya. Jangan sekali-sekali kau salah tangkap ini.
Jangan kau salah melangkai. Dengan setetes darahnya namanya Yeshua HaMashiach, ingat baik-baik. Kau berani menginjak-injak nanti tidak ada akan pengampunan. Dihukum seberat-beratnya kalian. Tegas di dalamnya, saudara. Ya? Ini saya ungkap, bukan ungkap dari rancangan saya sendiri, tidak seperti yang di luar sana, saudara. Mereka rancangkan sendiri otaknya, ditanya orang, Tuhan namanya Tritunggal itu mana? Memang tidak ada dalam kitab suci, tapi ada ajarannya. Itulah perbuatan-perbuatan mereka itu. Ya? Coba. Apalagi kalau kau baca namanya janda di Sarfat itu orang Israel itu bukan? Halo? Janda di Sarfat itu bukan namanya orang Israel. Dia orang Sidon, saudara. Coba. Dia janda di Sarfat itu janda kaya atau janda miskin? Ada nggak pengikutnya dia? Tidak ada, saudara. Tapi dia bertahan itu, saudara, bahwa dialah Tuhan itu di langit, di atas langit, bumi, di atas bumi. Dia lakukan yang luar biasa, saudara. Dalam keadaan dia bertahan, karena bukan banyaknya orang-orang dikatakan beriman, tapi dia bertahan di atas kebenaran itu dengan sampai titik darah penghabisan, saudara. Dia bertahan nggak sampai titik darah penghabisan? Halo? Ya. Coba seorang janda perempuan yang terok, saudara. Apakah ada di utara seperti namanya janda di Sidon ini? Halo? Ada nggak di utara itu seperti janda ini? Tidak ada lagi di utara itu, di Samaria ini. Ya. Semua orang mereka ikutin ini kan yang mengatakan kita begini-gini kan seorang raja. Ya. Coba diolok-olok nabi-nabi itu. Ada namanya Nabi Elijah, ada namanya Nabi Elisa, saudara. Diolok-olok. Begitulah juga yang terjadi sampai saat ini. Ya. Kau cek sama saya yang bicara di mimbar ini. Saya bukan mantan pencuri, bukan pembohong. Tinggal kau cek saya aja, mungkin di asal dari Sumba sana kau cek juga saya dari keluarga mana, ya. Tinggal lu cek aja. Ya. Coba. Dia seorang miskin, saudara. Tapi miskin dalam materi, dia miskin dia dalam kebenaran. Dia seorang janda ini, saudara, ya. Wah, saya kagum betul kedua perempuan ini. Rahab dengan janda yang di Sarfat ini. Yang di Sarfat itu lebih parah, saudara. Coba, titik darah penghabisan. Gak ada lagi hidup ini, saudara, ya. Makanya iman itu kalau engkau diuji itu bukan kau tegak-tegak begini. Pada waktu lu mau miring-miring begini, bertahan gak? Itu iman. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Yang dia tidak pernah pikirkan itu pertolongan Tuhan luar biasa kepada namanya janda di Sarfat itu. Coba kau baca namanya 1 Raja-Raja 17 ayatnya 12. Yang kencang. Perempuan itu menjawab, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Coba bayangkan aja permintaan siapa yang minta? Nabi siapa? Elia. Nabi Elia bilang tolong ambilkan air. Akhirnya dikasih air. Terus dia minta lagi roti. Roti tidak ada, hanya ada tepung segenggam loh ya, tinggal segenggam ini, tinggal segenggam. Jadi kalau saya mau memahami situ, ini orang ini sudah miring, dia tidak tegar lagi, sudah miring begini loh, tapi masih dia bertahan. Apa yang terjadi? Dia mati kelaparan nggak janda ini? Hah? Malah tepung itu yang ada di buli-bulinya di tempatnya maupun minyak itu di buli-buli tidak pernah habis, saudara. Ya, dia tidak peduli. Ya. Apakah dia ada rumah ibadah nggak di sana waktu janda ini? Mereka berdua, saudara. Apa yang terjadi? Luar biasa, bertahan, saudara.
Kau beriman itu bukan karena banyaknya orang. Kau beriman karena gedung-gedung gerejamu, bukan. Kau beriman itu atas dasarmu lu memiliki pengetahuan akan kebenaran itu. Itu orang iman. Maka marilah dari mulut dan dari hati yang dalam ini keluar dari mulut mengakui bahwa Yahweh lah yang datang di bumi, tidak ada yang lain. Itu iman. Ya. Maka saya beriman dari tahun 2000 itu, saya buang itu obat-obat. Saya tahu betul-betul bahwa Tuhanku itu yang datang di bumi ini, dia sudah tanggung penyakitku. Saya tidak pernah akan mati karena penyakit. Ya, coba saudara. Ya, 22 tahun. Aku mengaku bahwa dia adalah Yahweh. Ya, aku belajar terus kitab suci ini, aku belajar dan belajar dan belajar. Untuk apa? Untuk diri saya, untuk keluarga saya. Ya. Coba saudara. Bukan saya keturunan orang-orang miskin dari Sumba. Ya. Orang tahu semua di sana Sumba lah. Raja itu namanya Bungailu orang kaya raya dulu. Ya. Raja Bungailu itu seorang temperamen itu saudara. Bukan dia hanya temperamen, itu seorang kaya raya itu. Ya. Dia selidiki saya dari Sumba. Benar gak itu? Tapi saya buang semua itu, saya tinggalkan semua itu. Saya tekun, saya baca kitab suci. Untuk siapa? Untuk saya sendiri dan untuk istriku, anak. Supaya benar-benar itu, merendahkan hati itu, ikuti apa yang tertulis di dalam. Itu yang Tuhan mau. Amin ya? Ya. Marilah engkau ikuti. Marilah engkau ikuti teladan janda di Sarfat ini. You know? Karena di Sarfat itu ada di utara kerajaan Israel utara. Yang benar-benar ini kerajaan Israel sama persis yang dilakukan orang asing ini yang sampai saat ini. Maka mereka bilang tadi orang asing sekarang ini dari kejadian dari Matitya namanya sampai Wahyu itu namanya perjanjian baru saudara. Tidak ada perjanjian itu pembohongan. Sama yang dilakukan namanya utara ini. Bagaimana pada waktu itu zamannya Raja Yerobeam itu membuat namanya ibadah baru, mereka roba-roba saudara. Ya, coba. Mulailah namanya Yerobeam ini meroba-roba saudara. Angkat imam siapa saja yang mau. Begitu juga lah orang asing ini sekarang ini. Coba saudara. Ya. Kalau engkau mendengar khotbah ini, terus kau taruh dalam hatimu, kau renungkan betul-betul, pasti engkau selamat. Tapi kalau engkau mendengarkan khotbahku ini, kau nafsu, tunggu waktu, cepat atau lambat, kau akan mengalami itu. Saya mau kasih tahu. Kenapa saya ungkapkan itu tadi yang saya baca? Ya, mereka dari mimpan itu, coba, mereka membohongi. Ya, coba saudara, ini ada yang penting-penting di dalam ini yang Tuhan benar-benar udah gregetan itu. Wah, mereka putar balikan saudara. Coba. Yang paling parah lagi sekarang mereka menghujat nama Yahweh. Melihat kalau kita sahabat ini sudah sesat itu. Itu Tara Jakarta itu sudah sesat dan lain sebagainya. Saya tantang sama mereka juga. Tinggal lu pilih. Lu adu namanya cara rohani, lu bawa namanya kitab suci itu loh. Yang kau pegang juga. Kalau nanti juga kalau kau puas, kalau kau nafsu, pakai fisik juga. Tapi ingat baik-baik sekali saya pukul pasti kau mati. Ya. Saya dari Sumba bukan keturunan keturunan apinya api. Ibuku itu dari keturunan ibuku itu apinya api. Apalagi bapak. Ya. Saya mengatakan saya ini cucunya Umbungailu. Umbungailu itu dia bunuh orang. Dia ketemu di padang tempat-tempat hewannya, tidak bahkan ada yang lolos, dia mati orang-orang itu. Ya. Zaman Umbungailu itu tahun 1800-an itu kan zaman Umbungailu itu, nenek kandungku itu. Ya. Coba saudara, saya mengatakan ini pengalaman saya 22 tahun ini, saya sampaikan. Ya. Makanya saya mengatakan kepada istriku, kedua anak, jangan sekali kalau kamu langgar. Aku tidak pernah akan kompromi. Ya. Saya tidak pernah akan ke kompromi. Ya. Karena begitulah nama isi kitab sucinya. Ya.
Coba sekarang itu banyak sekali orang ya yang bilang sekarang Tuhannya 3, ada lagi sekarang itu namanya Tuhannya 2, kan gitu. Ada namanya Tuhan Bapa, ada namanya Tuhan Anak. Coba sudah ya. Kalau kau baca lagi tadi ya, Yesua 2 atau 5, coba kau baca lagi apa? Ini zaman raja-raja. 1 Raja-Raja 8 ayat 23. 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu berkata, ya Yahweh Tuhan Israel, tidak ada Tuhan seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Ini zaman siapa ini? 1 Raja-Raja 8 itu zaman siapa? Salomo. Zaman Raja Salomo, saudara. Tidak ada yang lain. Coba saudara ya. Dari namanya Mose itu sampai ke Salomo itu tidak pernah ada Tuhannya. Ada anak, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, tidak pernah ada. Ini kan bikinan manusia dari otaknya dia sendiri. Tidak ada saudara ya. Yang pasti itu tidak ada di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Baca namanya ayatnya 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan dan tidak ada yang lain. Supaya di bumi seluruh kolong langit ini, di bawah kolong langit, supaya mereka tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Nggak ada lagi anak yang disimpan-simpan di atas itu. Terus ada lagi sekarang ini kan yang bilang, oh antara anak dengan Bapa kerjasama menciptakan langit dan bumi, itu namanya orang-orang dungu. Ya. Dia menciptakan langit dan bumi itu dengan anaknya nggak? Halo? Sendiri. Hah? Sendiri. Kenapa perlu kita baca kitab suci? Itu? Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yeshua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu yang dia katakan tadi, itu yang dikatakan pelacur. Coba saudara, dia berikan kepada manusia yang jadi manusia itu namanya ya Yahweh, tidak ada yang kurang apa lagi. Kalau engkau mundur di belakangnya, Filipi 2 tadi ayat 67, apa katanya? Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang dia kosongkan itu apa? Kemuliaan. Halo? Kemuliaan. Dia mengosongkan kemuliaan tadi, datang menyamar jadi anak manusia. Yang dia jatuh anak manusia, diambillah tubuhnya ini yang dia katakan anak. Israel itu anak kan? Goim itu anak bukan? Bukan. Goim itu orang asing, tapi diselamatkan. Yang diselamatkan itu yang taat kepada Taurat, saudara. Tidak ada ajaran dalam kitab suci itu kau jegal kedudukan nama orang Israel. Orang Israel juga akan jadi raja, dia akan jadi imam sampai lamanya. Yang memungut perpuluhan itu bukan dari suku lain kecuali namanya suku Lewi. Itu perintahnya begitu. Kalau sekarang tidak, di mimbar katanya Taurat itu tidak berlaku, tapi kalau perpuluhannya berlaku sudah. Itulah yang mereka rebut sana kemari, bikin rumah ibadah, bikin sidang sana, sidang sini. Karena mereka itu yang mengejar, bukan mengejar kembalikan yang benar, tapi mengejar namanya perpuluhan itu fakta. Kalau ini perpuluhan tadi kau pungut, kau salurkan yang benar, nggak ada masalah. Tapi kalau kau pungut namanya perpuluhan untuk perutmu sendiri, artinya kau sewa apartemen, kau ke luar negeri, anakmu sekolah luar negeri, itu salah berat. Seorang imam itu harus sederhana. Nabi itu dia harus sederhana, dia harus jadi contoh. Itulah ajarannya. Inilah yang dibuang mereka ini. Tapi kalau perpuluhannya mereka kejar-kejar. Coba saudara, ya? Mereka kejar-kejar.
Kalau kebenarannya mereka abaikan, saudara. Taurat itu dibuang. Makanya kalau kau baca namanya Matitia 21 ayat 32, nanti akan mendahulukan kamu masuk surga pelatur-pelatur daripada kalian. Coba baca saudara. Akhirnya apa? Pelatur tadi namanya Rahab, akhirnya diselamatkan. Makanya dikutip lagi di sana Matitia 21. Coba ini masih 21. Sebab Yohanan datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Itulah dia tegur kepada namanya orang Israel. Nanti akan mendahului kalian masuk ke surga daripada kalian ini yang dokter-dokter ini. Gitu? Nanti dokter-dokter ini kamu tidak akan pernah masuk. Dikecam kalau gitu. Halo, ada firman nggak? Hei, kamu dokter-dokter pembuat kejahatan. Kalau ini kau baca namanya Matitia 20, sangat jelas, saudara. Gitu? Ya. Nanti akan mereka mendahului kalian masuk surga daripada kalian ini. Begitulah yang terjadi sampai saat ini. Kalau sampai saat ini yang mereka puji-puji adalah dokternya di mimbar, coba. Yang mereka agung-agungkan, mereka sampai sembah-sembah, sampai mereka nunduk-nunduk. Kalau dia katakan kebenaran, nunduk. Memang Tuhan mengajarkan seperti itu. Tapi kalau dia membelokkan kebenaran, Taurat itu tidak berlaku lagi, Sabat itu tidak berlaku lagi, kau tolak, tinggalkan saja. Ya? Makanya saya mengatakan anakku ini, dua-duanya, kau kembali lagi seperti itu, saya tidak akan pernah mengakui. Tegas memang itu. Ya? Tegas. Kamu kembali kepada situ, tegas memang. Gak ada kompromi. Ya? Sekalipun saya tidak ada teman, saya tidak peduli. Tapi ada waktunya. Ya? Semua orang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi ada firman yang ada. Ya? Banyak sekali sekarang ajaran penyesat-penyesat ini yang tidak benar. Ya toh? Oh, antara bapaknya namanya Tuhan Yesua dengan Tuhan Bapa itu mereka sering kerjasama. Mungkin di sorga di sana. Sorga itu tidak ada namanya Bapa dan Anak. Di sorga ada Bapa Anak nggak? Di sorga sana tidak ada Bapa dan Anak. Memang di sorga itu tidak ada perkawinan, saudara. Dan memang tidak pernah ada. Ya. Pencipta alam semesta itu hanya satu-satunya Yahweh, tidak ada yang lain. Kalau kita baca namanya tadi Yohanan 8, jadi seolah-olah namanya mereka kalau orang Kristen Yesus itu mencipta. Nah inilah sekarang sekarang ini antara Bapa dengan Anak kerjasama sama, saudara. Coba saudara. Ya. Kalau dia bilang antara Anak dengan Bapa, bangsa Israel tadi itu masih mendingan. Tapi kalau engkau pisahkan antara Bapa dengan Anak, wujudnya berbeda, nah itulah yang benar-benar ngawur, lu tidak akan masuk surga. Ada firman nggak? Ya. Kalau Tuhanmu itu lebih daripada satu, lu nggak masuk surga. Bukan saya loh, kitab suci yang menulis di dalamnya, ya toh? Tapi ingat baik-baik loh, ada juga begini, tulisan namanya Yakob ini. Yakob ini kan termasuk nelayan. Yakob ini juga yang diperkosa namanya kalau di Eropa sana. Itu namanya James, ya coba. Kalau di kitab-kitab di Eropa sana itu namanya Yakob, itu bukan Yakob, James, ya. Jadi kalau ambil namanya di Eropa, James 2 ayatnya, ya, ayatnya 10-11 sudah. Coba kau baca. Nah, kalau di sini pasti namanya Yakob, karena memang lahirnya dari rahim ibunya bernama Yakob. Tapi diperkosa oleh namanya dari Yunani ini, yang dari Roma ini, akhirnya diganti nama, ya, diganti nama loh, saudara. Jadi kalau di Eropa sana bukan Yakob lagi, tapi James. Ini kejahatan yang luar biasa ini, ya. Ini menghilangkan jejak orang ini, saudara. Coba Yakob 2 ayatnya 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kamu mengatakan itu hukum, tapi kamu mengabaikan satu saja, itu kamu sudah bersalah keseluruhan, saudara. Tidak dibaca nggak ini namanya dokter-dokter ini? Halo,
Ya. Pernah dibaca nggak? Baca. Baca 11-nya. Ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Itu kutipan dari Taurat atau bukan? Halo? Hah? Ini kan kutipan dari Taurat, saudara. Hah? Kamu tidak membunuh, tapi kamu berzina, pasti kamu melanggar hukum. Oh saudara, itu yang dia maksudkan. Aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. Satu tidak apa lagi dia mau meniadakan namanya Sabatnya. Wah. Terus kau membohongi orang, terus lu ibadah hari pertama. Oh terus sekarang dia tuh saya ngomong gitu, makin meledek mereka. Gua mau minggu ketemu Yesus. Dia ketemu Yesus, tapi kalau kau ketemu namanya Yahweh, tidak pernah akan dia datang. Dia tidak pernah akan datang di situ. Ya, tapi ingat ya, kalau kau melakukan sahabat itu dengan baik, kenapa tidak? Tapi kalau engkau melakukan kejahatan pada sahabat, akan dihukum. Itu begitulah isi kitab sucinya. Ya, ini kita berjaga kebenaran. Ya, kalau kau mengatakan bahwa dia adalah Yahweh datang di bumi, itu adalah benar. Tapi kalau kau bilang ini Bapa dengan anak bekerja sama, mereka bercipta bersama-sama, berdua-dua itu bersama-sama, dia adalah satu, itu namanya sudah konyol, itu goblok-goblok itu. Ya, coba mari kita lihat ini, bagaimana Tuhan menciptakan itu tidak seorang diri, tidak yang lain. Coba. Mulai dari kita Yesaya 30. Ini kan Yesaya, kenapa saya angkat Yesaya ini? Ya, karena Yesaya lah yang menubuatkan, yang paling menubuatkan ini bahwa Yahweh itu akan jadi manusia. Ya, tapi sekian orang itu juga tidak pahami, saudara. Ya, mau punya sekolah-sekolah sampai saat itu mereka tidak pahami, saudara. Coba kita lihat. Pokoknya Yesaya 37. Ya, mulai dari Yesaya 37. Pencipta dulu. Siapa yang mencipta ini? Kita urut-urut. Coba. Kejadian 14. Kejadian 14 ayat 22. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Yahweh Tuhan yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi Yahweh lah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Mari kita lanjut ke namanya Yesaya 37 ayat 16. Kita urut-urut. Ya Yahweh semesta alam, Tuhan Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Hanya Engkau saja yang bertahta di atas, tidak ada yang lain. Nggak ada anak-anaknya sebelah kanan, sebelah kiri, nggak ada tuh. Dia satu-satunya. Kalaupun ada nanti sebelah kanan itu adalah orang-orang Israel, saudara ya. Jadi pada waktu penghakiman terakhir itu nanti domba itu sebelah kanan, kambing itu sebelah kiri, saudara ya. Terus ya. Yesaya 40 ayatnya 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Yahweh ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi tidak ada lain yang menciptakan langit dan bumi adalah ya Yahweh. Tidak ada namanya yang dibantu-bantu oleh anaknya, saudara ya. Apalagi kalau orang Israel ikut bantu-bantu kan itu hal-hal tidak mungkin, tidak ada. Nah, gitu. Tidak ada. Jadi ada penasehatnya segala macam, tidak ada, saudara ya. Isi kitab sucinya begitu. Lanjut. Yesaya 44 ayat 24, perhatikan. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi? Akulah seorang diri yang membentangkan langit dan bumi. Tidak ada yang lain, saudara. Ini sangat jelas.
Kalau engkau sudah baca namanya Yesaya itu baru kebuka otakmu. Apa karena dia buka atau dia tetap tadi membantu, saya tidak tahu deh. Kan begitu aja ya. Karena memang Yesaya lah ini yang benar-benar mengungkapkan ya bahwa nanti Tuhan itu akan menjadi manusia, sangat jelas di situ ya. Yesaya 45 sampai 5 sampai 8. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, kecuali aku, tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Yahweh yang membuat semuanya ini. Jadi tidak ada yang lain, tidak dibantu oleh anak-anaknya nanti, ya, tidak ada. Itu pun kalau ada di sana nanti itu saya diutus Bapa, itu sudah itu perbuatan-perbuatan tangan-tangan tadi itu yang dikatakan Yeremia itu. Ya. Kalau kita baca keseluruhan kan tidak ada. Yang benar di sana itu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu mati dalam dosa. Itu harus dicatat itu. Ya. Harus dicatat betul-betul itu. Terus Yesaya 48 ayatnya 12 sampai 13 yang kencang. Dengarkanlah aku, hai Yakob, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tanganku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Jadi akulah yang awal, aku yang awal, yang akhir, yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Itulah yang dimaksud di sana namanya. Kalau engkau baca Wahyu tadi, Wahyu 1 itu, akulah Alfa dan Omega sudah. Jadi sudah dibuatkan itu benar-benar terjadi, dia jadi manusia saudara. Kalau engkau mundur ke belakang itu tadi apanya Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Akulah yang awal, aku yang di kemudian. Yang dikatakan kemudian itu siapa? Yang jadi manusia nanti itu tidak aku juga. Kira-kira kau tangkap gitu nggak? Ya. Yang nanti yang terakhir nanti yang datang manusia itu yang bisa namanya membangkitkan orang mati, orang buta dari lahir, aku juga. Tidak ada yang lain. Coba saudara. Ada yang bilang kan mereka sekarang debat namanya orang Kristen dengan Muslim kan. Bagaimana lu debat dengan orang Muslim? Apa hubungannya? Nggak ada. Itulah dongo-dongo ini yang dimimbar, coba yang bikin kacau. Akhirnya timbul kebencian di mana-mana saudara. Ya? Yang paling parah lagi sekarang itu yang bukan yang menghujat nama Yahweh itu bukan Muslim. Yang menghujat nama Yahweh termasuk Kristen ini. Coba saudara, kalau sudah beginiin, ya. Akhirnya ada Tuhannya 3. Oh, kami tidak kenal namanya Taurat itu dongeng. Kami tidak mengenal nama Yahweh, yang penting Yesus. Dia pernah ajankan nggak bahwa dia nanti datang di bumi bernama Yesus? Halo? Itulah yang terjadi loh saudara ya. Ya. Coba Yesaya 51 ayat 13. Sehingga engkau melupakan Yahweh yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Gak ada yang lain, tidak adanya satu-satunya ya. Makanya pada waktu dia jadi manusia di dalam itu tadi, kan tadi kan bilangnya Filipi 2 ayatnya 7 mengosongkan dirinya ya. Dia mengosongkan dirinya apa? Yang dia kosongkan ada Nah, pada waktu dia jadi manusia diperlihatkan gak kemuliaannya? Halo? Tubuh kemuliaannya itu diperlihatkan gak? Yang seperti yang dilihat oleh namanya Mose. Pada waktu dia jadi manusia itu dia perlihatkan namanya tubuh kemuliaan. Ya, di mana?
Coba kamu baca namanya Matitia 17 ayat 1 sampai 2. 6 hari kemudian Yosua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yosua berubah rupa di depan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini sudah disalib atau belum? Belum. Jadi ini sebelum disalib itu dia tiba-tiba dia berubah rupa, diperlihatkan namanya tubuh aslinya. Itu yang dia masuk di Filipi itu, ya, datang di bumi ini mengambil rumah manusia menjadi anak manusia, saudara. Menanggalkan kemuliaannya, mengambil rupa manusia. Kenapa dia harus mengambil rupa manusia? Supaya dia bebas berbicara kepada manusia. Dia perlihatkan yang luar biasa, kan gitu. Orang buta dari lahir bisa melihat, ya. Orang mati sudah 4 hari itu bisa bangkit, ya. Itulah yang menyaksikan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain, saudara. Ya. Maupun juga Markus 9 ayatnya 2 sampai 4. Ini ditulis oleh tiga nelayan ini. Coba. 6 hari kemudian Yosua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yosua berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Mose, keduanya sedang berbicara dengan Yosua. Coba kan? Jadi dia menampakkan lagi kemuliaannya yang luar biasa, kan gitu kan? Nah, pada waktu namanya tadi Mose dengan Elia dengan Mose tadi, pasti mereka pakai tubuh kemuliaan atau tubuh alamiah? Kan berbincang-bincang kan? Pada waktu berbincang kan, Yosua kan berubah-ubah. Ya, mereka kedua orang tadi Nabi ini mereka pakai tubuh kemuliaan nggak? Hah? Coba baca namanya Luka 9 juga ayat 28-31. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yosua membawa Kefa, Yohanan dan Yakob lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Mose dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nanti suatu saat akan kita dikenakan lagi tubuh kemuliaan, saudara. Kita kembali seperti sebelum namanya manusia jatuh dalam dosa, saudara. Suatu saat nanti orang-orang benar itu akan mengenakan namanya tubuh kemuliaan itu yang tidak akan mati sampai selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin kan? Ya? Jadi Tuhan berapa? Esa, tidak ada yang lain. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini. Ya, ingat baik-baik. Seorang beriman bukan karena banyak-banyaknya orang, bukan karena gedungnya mewah, bukan karena pengajaran itu seorang doktor. Dia tidak akan melarang engkau menjadi dokter kalau engkau mengungkapkan benar-benar kebenaran sesuai namanya tertulis. Tapi kalau engkau membelokkan kebenaran itu, ada waktunya. Ya. Ada waktunya. Ya. Akan dihukum. Ya. Saya tidak seperti ini, tidak ujuk-ujuk saya seperti ini. Saya mau belajar, masa mengatakan ini 22 tahun ini saya belajar kitab suci ini. Bukan saya orang malas di rumah ini. Ya. Saya mencari uang ini sampai seluruh Indonesia ini saya jelajahi. Taruhan nyawa ini. Ya. Saya masuk hutan, keluar masuk, saudara. Ya. Jalan yang begitu sulit. Yang kata orang itu kalau jalan ke jangan deh Pak, berbahaya dan lain sebagainya. Saya tidak ada yang berbahaya. Ya, coba. Karena tidak ada yang saya takut. Apalagi manusia kan sama aja, dia kan makan nasi juga. Saya tidak pernah takut kan. Karena memang saya jalan itu ukuran saya dulu saya tidak jahat.
Ya, oh saya tidak jahat kemana-mana. Saya tidak merasa jahat, tapi jahat saudara. Pergi keluar kota apanya kerjaan, main perempuan lah, latu lah segala macam. Karena punya uang, ya. Saya punya uang. Kalau saya dulu seperti orang-orang yang benar-benar perhitungan segala macam, tidak disalahgunakan ini, bukan saya jadi orang miskin, ya. Mungkin saya orang sukses. Coba kalau dulu namanya negara ini tidak bangkrut, itu udah saya punya segala-galanya deh. Coba saudara, ya. Saya main sama suku jalan alat berat saudara, bukan alat berat itu yang apa ece saudara, ya. Lu jual satu bautnya ini lu bisa makan setahun itu saudara. Akhirnya dari situ saya sadar benar, aku harus cari makan, ya, yang benar. Saya tidak akan pernah cari makan menghalalkan segala cara, ya. Supaya kita ini tidak menghalalkan segala cara, marilah kita baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Amin gak? Ya. Tekunlah membaca kitab suci, membaca ini, ya. Tandanya engkau ini merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tandanya orang yang merenungkan firman siang dan malam. Ada nggak ajaran seperti itu? Halo? Ya. Coba kau baca namanya terakhir ini, supaya ini kalau ada yang mendengar ini, ya, saya minta, saya mohon, ya, kepada siapapun engkau, ya, mungkin melalui Facebook dan lain sebagainya, jangan engkau nafsu. Ya toh? Mendingan renungkan tadi yang saya khotbahkan itu kau catat dan kau renungkan di rumah, ya. Dan apa yang kau baca tadi itu kau lakukan, pasti engkau selamat. Baca namanya Mazmur 1:1-6. Baca yang kencang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Yahweh, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ketahuan lo fasik atau tidak fasik, engkau sendiri yang tahu. Pada waktu kau mendengar khotbah ini, kau mencatat itu yang saya suruh catat tadi itu, terus kau renungkan. Tapi kalau engkau membangkang, engkau nafsu dan lain sebagainya, itu tandanya bahwa engkau fasik. Ingat baik-baik, perlu sekali renungkan namanya Mazmur. Kenapa ini perlu sekali kau baca Mazmur ini? Supaya itu namanya Yahweh itu tidak boleh hilang. Supaya namanya Tauratnya Tuhan itu tidak boleh hilang. Makanya melalui namanya Mazmur itu puji-pujian, saudara, ya. Jadi kalau seorang penyanyi itu, saudara, penyanyi sampai kapanpun itu akan orang diputar pada waktu dia nyanyikan. Tidak mungkin lagi nanti dirubah lagi, itu tidak mungkin, ya. Maka tetap akan menyanyikan, mereka nyanyikan mereka sampai beberapa turunan pun. Begitu juga lah namanya Mazmur ini. Kenapa ditulis oleh Mazmur ini? Ditulis kata-kata indah, kata-kata syair, pengagungan kepada Tuhan itu, supaya manusia itu ingat kepada Yahweh, ingat akan Tauratnya, karena Tauratnya adalah segala-galanya. Dia datang di bumi ini bukan meniadakan Tauratnya, satu iota, satu titik, meninggikan langit dan bumi, lenyap daripada namanya satu titik. Amin ya.